am calm, waiting for the kingdom come. His name I find, His name I find, His name I find the peace I seek. His name I find, His name I find, His name I find the joy I seek. Salam semua, selamat pagi di Indonesia, malam di sore hari di Amerika dan juga dini hari ya di Eropa. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali di Renungan Pagi Sema Adonai pada hari Kamis 1 Februari tahun 2024. Dan renungan kali ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Insinyur James Hendry STH dengan tema Di Manakah Engkau? Mari Bapak Ibu Saudara kita buka renungan pagi kita ini dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang Engkau berikan sepanjang hari ini hingga kami terbangun pada pagi hari ini. Dan kami siap untuk menyambut firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur James Hendry. Ya Tuhan, semoga apa yang beliau sampaikan tidak hanya berlalu begitu saja, namun juga mampu menjadi rema dalam hidup kami, semangat dalam hidup kami, semakin mendekatkan kami dengan Engkau ya Tuhan, karena Engkau-lah satu-satunya Tuhan kami, Juru Selamat kami, dan selalu naungi kami dengan Roh Kudus-Mu, jaga hati kami, ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita awali pujian kita pada pagi hari ini dengan lagu dari Ibu Murni dengan judul Engkaulah Segalanya. Silakan. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba
hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Amin. Demikian tadi pujian penyembahan dari Ibu Murni, Engkaulah segalanya ya. Ya, Yesus domba Allah, sang korban sempurna untuk kita manusia ya, atas dosa-dosa kita. Ya, kita langsung saja serahkan kepada hambanya Bapak James Hendry untuk membuka renungan kita pada pagi hari ini. Silakan hambanya. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih kepada Pak Agung memulai renungan firman Tuhan pagi hari ini, tanggal 1 Februari tahun 2024. Temanya, di manakah engkau? Saya teringat ketika masa kecil bermain petak umpet bersama teman-teman di seputar rumah.
Saya dan Budi berpikir mencari tempat persembunyian yang tidak mudah ditemukan. Kebetulan di dekat rumah kami tinggal ada sebuah rumah kosong. Sudah tidak berpenghuni cukup lama. Orang di sekitar kami tinggal berkata bahwa rumah kosong itu angker. Dan kami memutuskan memberanikan diri masuk ke rumah itu untuk bersembunyi. Setelah beberapa saat bersembunyi, nama kami berdua dipanggil-panggil dan kami tetap diam. Kami tetap diam, dipanggil, tetap diam. Sampai akhirnya kami ketiduran. Setelah sekian lama dicari, tidak ketemu, rupanya teman-teman bermain melaporkan ke ayah saya bahwa saya dan Budi hilang. Belum ditemukan sampai waktu itu. Dicari-cari. Di tempat, semua tempat tidak ada. Waktu main petak umpet, jadi hilang. Laporannya seperti itu. Akhirnya beberapa orang tua mencari kami. Mereka berseru memanggil nama kami berdua. Di mana engkau? Di mana engkau? Cepat keluar. Permainan sudah selesai. Hari sudah larut malam. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini juga kita akan belajar dari kisah Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah dari pengetahuan baik dan jahat, yang tertulis di Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9. Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Pagi ini pembahasan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 9. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Setelah Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah secara pribadi dengan inisiatif atau kehendaknya datang menampakkan diri yang disebut teofani. Bapak Ibu, konsep ini sangat bertentangan dengan agama-agama lain di dunia ini. Karena konsep agama di dunia ini adalah usaha-usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari perkenanan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Hanya di dalam Alkitab atau Kristen menerangkan tentang pencarian Tuhan Allah terhadap manusia yang berdosa. Tuhan memanggil Adam dan Hawa pada hari sejuk. Jadi di Kejadian pasal 3 ayat 8 yang tadi kita baca. Bapak Ibu, di ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi Tuhan mendatangi Adam dan Hawa, menghampiri Adam dan Hawa. Tuhan memanggil Adam dan Hawa pada hari sejuk bukan karena lebih menyenangkan hati Tuhan, tetapi lebih menyenangkan hati atau perasaan Adam dan Hawa. Pada waktu hari sejuk, itu adalah situasi yang santai, memudahkan berkomunikasi dengan Adam dan Hawa yang sedang dalam ketakutan. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar datang, tetapi dia menggunakan waktu yang tepat untuk manusia, yang Adam dan Hawa, yang diliputi rasa ketakutan untuk bersembunyi di hadapan Allah. Mengapa Tuhan Allah mau memanggil Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa? Ini satu pertanyaan yang setiap orang akan mempertanyakan.
Mengapa Tuhan Allah mau memanggil Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa? Alasan yang utama adalah kasih Allah. Bukan yang lain, kasih Allah. Alasan yang utama dan terutama karena kasih Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Dan sifat dari kasih itu adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan sampai 7. Kasih Allah bukan bersifat pasif, tetapi bersifat aktif, peduli dan memberi. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia yang berdosa, termasuk kepada kita semua pada pagi hari ini, Tuhan Allah memberikan karunia-Nya. Karena kasih Allah yang begitu besar, Tuhan memberikan karunia-Nya, anugerah-Nya. Di Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah bukan berarti membiarkan dosa atau toleransi terhadap dosa, tetapi lebih kepada memberi jalan keluar supaya terlepas dari ikatan atau belenggu dosa. Tuhan Allah berfirman, di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan tidak tahu keberadaan Adam dan Hawa, karena Tuhan Maha tahu. Mazmur pasal 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung langit, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi lebih kepada Tuhan Allah memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk bisa segera datang kepada Allah. Keberadaan manusia yang jatuh dalam dosa menyebabkan rasa malu, dipenuhi dengan ketakutan, bersembunyi dari Tuhan, dan tidak berdaya. Bapak Ibu yang terkasih, di manakah engkau? Ini adalah perwujudan kasih Allah yang begitu besar kepada setiap kita. Manusia yang jatuh dalam dosa, yang dipenuhi dengan kedagingan. Di manakah engkau? Pagi hari ini pertanyaan itu juga ada buat kita semua. Di manakah kita saat ini berada? Bapak Ibu, di manakah engkau? Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk meresponi kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini berbeda jauh dengan kita sebagai manusia lakukan. Pada saat ada orang yang bersalah kepada kita, Bapak Ibu, reaksi kita
mencari Dia. Di manakah engkau? Itu dengan tendensi untuk menghakimi, untuk menghukum, untuk membalas. Ini yang sering manusia lakukan. Pada saat disakiti, pada saat dikhianati, pada saat difitnah, pada saat dirugikan, manusia akan mencari di mana engkau, dengan tendensi untuk membalas atas perbuatan orang itu. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan dengan jelas bisa kita renungkan, bisa kita untuk bahan introspeksi diri. Di manakah engkau? Allah dengan kasih-Nya mencari manusia yang berdosa. Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, terlepas dengan hubungannya dengan Allah. Allah memberikan kesempatan kepada Adam supaya hubungan itu tidak terputus karena dosa. Kasih Allah menutupi segala sesuatu, menutupi dalam arti mengampuni dosa Adam dan Hawa, mengampuni dosa kita semua. Bapak Ibu, dimanapun, apapun kondisi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah jauh daripada Tuhan, hidup di dalam kedagingan, dosa demi dosa, dosa demi dosa. Kesempatan pagi hari ini masih Tuhan berikan kepada kita. Di manakah engkau? Bagaimanakah respon Bapak, Ibu, atau saudara-saudari jika pagi hari Tuhan juga bertanya kepada kita, di manakah engkau? Apakah kita bisa menjawab, ini aku Tuhan, saya perlu engkau untuk memimpin hidupku, memulihkan hidupku, mengubah hidupku seturut dengan kehendak-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, dosa membuat kita ketakutan. Dosa membuat kita merasa kita jauh daripada Tuhan. Dengan dosa kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita sering mendengar di sekitar kita, orang berkata, oh, orang banyak dosanya mana bisa diterima Tuhan. Itulah penghakiman-penghakiman yang di luar sana, di kebanyakan orang akan berkata seperti itu. Tetapi kasih Tuhan itu melebihi segala sesuatu, melebihi tudingan-tudingan manusia. Kasih Tuhan begitu besar, memberikan kasih karunia kepada setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, di manakah engkau? Ini adalah perkataan Tuhan dengan penuh kasih-Nya untuk memanggil setiap kita yang berdosa, supaya kita bisa kembali kepada Tuhan, supaya kita bisa mengadakan rekonsiliasi kepada Tuhan, menjalin hubungan yang baru dengan Tuhan. Karena manusia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri dari keterikatan dosa. Manusia, kita semua perlu Tuhan. Perlu Tuhan yang mengubah hidup kita, yang memperbaharui hidup kita, yang menuntun hidup kita. Supaya kita mempunyai hubungan yang baik kembali dengan Allah. Sehingga kita menjadi tidak malu, tidak perlu bersembunyi di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu pasti mempunyai pengalaman juga mengenai kehidupan rohani Bapak Ibu. Kita yang dulu jauh
dari kebenaran firman Tuhan yang dulu kita hidup di dalam kedagingan, memuaskan semua kedagingan kita untuk melanggar firman Tuhan. Tetapi pagi hari ini, kasih Tuhan begitu besar buat kita. Dia setia, menunggu, di manakah engkau? Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Di manakah engkau? Pagi hari ini kesempatan itu diberikan kepada kita semua. Untuk kita bisa meresponi firman Tuhan ini. Kita bisa menjawab, ini aku Tuhan. Saya perlu engkau untuk memimpin hidupku, memulihkan hidupku, mengubah hidupku seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu. Kesempatan itu jangan pernah kita sia-siakan. Karena belum tentu ada kesempatan yang kedua, ketiga, keempat. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan ini. Waktu-waktu ke depan ini kita tidak tahu. Tetapi kesempatan yang ada, mari kita pergunakan dengan baik. Dengan meresponi. Pada saat Tuhan memanggil kita, di manakah engkau? Kita bisa menjawab, ini aku Tuhan, aku perlu engkau. Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini buat kita semua. Amin. Saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, amin, amin. Terima kasih. Hambanya tadi sudah memberikan renungan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan dengar kembali sebuah pujian Allah Bapa Tuhan dari Ibu Murni. Silakan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan,
Bersihkanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami, Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Amin, amin. Terima kasih Ibu Murni doanya ya atas pujian kita pada pagi hari ini. Allah Bapa Tuhan ya. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak James Henry. Semoga apa yang beliau sampaikan tidak berlalu begitu saja, menjadi rema dalam hidup kami. Buat kami selalu teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami selalu setia padamu ya Tuhan, hingga ajal nanti menyebut kami ya Tuhan. Selalu sertai Bapak James dan juga keluarganya, selalu naungi beliau dengan Roh Kudus-Mu, dan apa yang beliau perbuat bisa menjadi berkat bagi kita semua. Jadikan beliau sebagai terang dan garam bagi dunia. Dan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Zoom kami terbuka ya setiap hari Senin dan hari Sabtu untuk doa syafaat ya. Untuk teman-teman yang mau bergabung karena acara doa syafaatnya tidak di live kan, bisa bergabung bersama kami di Zoom meeting ini ya, di mana alamatnya sudah tertera di bawahnya. Dan kita akan mendengar doa blessing dari Bapak Pendeta Insinyur James Henry. Silakan hambanya. Bapak Ibu yang terkasih, kembalilah ke tengah-tengah keluargamu, kembalilah ke tengah-tengah aktivitasmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Tuhan memberkatimu. Apa yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluargamu. Terpujilah engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih hambanya ya. Teman-teman, kita masih akan berlanjut untuk esok hari di jam dan waktu yang sama, dan juga selalu dengarkan pengajaran kami setiap malam hari ya di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.